Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Deanandra, NIM H1A1 245, ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Konflik dan Resolusi. Yang pertama ada pengertian konflik dan resolusi. Resolusi konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dari kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, ataupun emosional. Resolusi konflik menyarankan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka ialah bertikai. Itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Metode konflik. Wirawan pada tahun 2009 mengelompokkan metode revolusi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik, atau bisa disebut self-regulation. Yang kedua, melalui intervensi pihak ketiga, atau bisa juga disebut triparty intervention. Tujuan resolusi konflik. Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Tahapan-tahapan konflik. Ada 5 tahapan konflik, yaitu yang pertama ada prakonflik. Prakonflik merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Yang kedua ada konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, maka para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Yang ketiga ada krisis, di mana tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain. Yang keempat, ada akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Yang kelima, ada pasca konflik, di mana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah timbul karena situasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.
Penyelesaian konflik. Ada 8 prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik. Yang pertama ada lumping it, terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutannya. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan diabaikan atau simply ignored dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Yang kedua, avoidance or exit, mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan, kekuatan yang dimiliki atau powerlessness. Yang keempat, satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, secara bersama-sama atau psikologis. Mutual settlement. Yang ketiga ada coercion. Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan mengajak atau kepentingannya pada pihak yang lain. Kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaannya. Yang keenam ada mediation, pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatannya. Yang ketujuh, arbitration, bila mana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga, dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga. Yang terakhir ada yang kedelapan, adjudication, apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil, baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jenis-jenis konflik. Konflik sosial. Pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik politik. Konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Konflik ekonomi. Konflik ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena adanya kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan pendapatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selain itu, konflik ekonomi juga merujuk pada persaingan individu atau kelompok untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Konflik budaya. Konflik budaya, adanya pertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya yang dapat menimbulkan suatu permasalahan ataupun konflik. Bentuk konflik. Konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dalam satu komunitas di wilayah suatu negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal ialah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok kepentingan lainnya. Konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antara kelas yang ada di masyarakat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintah. Aktor publik. Pemeran atau sering disebut sebagai aktor atau pria dan aktris atau wanita adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi atau film. Biasanya, pemeran adalah orang yang dididik atau dilatih secara khusus untuk melakukan sandiwara melalui suatu kursus atau sekolah. Biang keladi atau dalang dari suatu konflik, sehingga aktor dalam konflik tersebut bisa dikatakan dalang yang memainkan peran. Konflik biasa bersifat aktor terbuka dan aktor tertutup. Penyebab konflik. Menurut Kohn,
tahun 1971, konflik disebabkan dua hal. Yang pertama, kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Yang kedua, kemajemukan vertikal, seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini, terjadilah berontakan-berontakan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan kelompok yang luas. Perbedaan kepentingan mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Konflik bisa muncul dari dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi, maupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Dampak konflik. Dampak konflik mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif konflik yaitu mendorong perubahan sosial guna menghilangkan kesenjangan sosial maupun ekonomi. Sedangkan dampak negatif konflik ialah menimbulkan perasaan takut, permusnahan, ancaman hingga kurangnya rasa percaya. Dinamika konflik. Perkembangan suatu konflik yang sedang terjadi terdiri dari prakonflik, konfrontasi, puncak konflik, dan pasca konflik. Dengan kata lain, dinamika konflik ialah perkembangan konflik sosial. Konflik kebijakan. Konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Pohon konflik. Berikut adalah gambaran dari pohon konflik. Yang pertama ada akibat atau dampak dan masalah utama konflik atau letaknya ada di ranting pohon. Yang kedua ada masalah utama konflik. Bisa juga disebut inti permasalahannya. Letaknya di batang pohon. Yang ketiga ada penyebab munculnya masalah utama atau faktor penyebab konflik. Letaknya berada di akar pohon.